Rocky Gerung bongkar fakta. Bukan soal keras bicara, tapi seberapa dalam kamu memahami. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih, harumnya menyebar. Di ruang kampus tak perlu hati-hati, karena dijamin oleh kebebasan mimbar. Kemarin saya jadi saksi ahli persidangan saudara Laras, seorang perempuan yang ngamuk di sosial media karena menganggap bahwa penanganan para aktivis itu tidak berbasis pada keadilan. Lalu dia diperkarakan di ruang sidang. Hakim bertanya, apa poin saya sebagai saksi ahli pada kasus itu? Saya bilang, di dalam hukum berlaku prinsip equality before the law. Tetapi itu yang salah dipahami oleh banyak hakim. Equality before the law bukan kita sama di depan hukum. Kita yang berbeda harus mampu mengakses secara sama hukum itu. Itu prinsipnya. Saudara Laras adalah perempuan. Kalau saya melakukan hal yang sama, kemampuan saya untuk berretorika dengan logika yang runtun di depan hakim beda dengan sistem emosi yang ada di dalam cara berpikir perempuan. Jadi kalau perempuan marah, itu artinya dia mengeluarkan energi terbaiknya untuk menuntut keadilan. Basisnya adalah ethics of care. Karena dia care pada keadilan, dia marah di pengadilan. Apakah hakim mau usir dia? Jadi semua yang mencari keadilan tidak sama di depan hukum. Hukum yang harus memberi akses yang sama pada mereka yang berbeda. Itu prinsip equality before the law. Kita yang berbeda harus punya akses yang sama pada pengadilan. Saya laki-laki berpikir rasional, perempuan berpikir emosional. Lalu orang bilang hanya boleh yang rasional masuk di ruang sidang. Riset biologi menerangkan bahwa perempuan di depan ruang sidang dia akan gugup, karena ruang sidang itu ruang laki-laki. Argumennya mesti rasional tuh. Sementara perempuan tidak didesain oleh alam semesta untuk berpikir rasional, karena dia berpikir tentang care. Laki-laki berpikir tentang right. Beda antara ethics of right dan ethics of care. Jadi alam mengatur kita berbeda-beda, tetapi hukum harus sama memperlakukan kita yang berbeda. Jadi jangan paksa kita sama di depan hukum sehingga si Laras mesti berpikir secara rasional tuh. Kalau seorang perempuan dipaksa berpikir rasional, dia akan mengalami dalam ilmu psikologi namanya delirium, kegagapan. Semakin dia gagap, semakin dia panik, semakin dia ingin berteriak. Karena dia ingin mengucapkan a new kind of grammar. Tata bahasanya lain. Itu yang ingin kita terangkan. Jadi hukum bukan sekedar kepastian rasional, tapi kemampuan untuk melihat suasana. Nah, itu intinya. Suasana. Kita bisa pakai bawa mesti ada semacam cara berpikir yang teratur. Oke. Justice bukan sekedar soal nalar hukum, tapi keinginan untuk melihat akibat dari seseorang. Kalau saya tiba di depan pengadilan, saya berharap seluruh isi pikiran saya dibaca oleh hakim. Lawan saya juga bicara begitu tuh. Jadi dari awal kita tahu bahwa kemampuan kita untuk mendalilkan kadangkala membuat kita arogan terhadap mereka yang tidak bisa mendalilkan. Karena itu perlu pengacara. Pengacara bukan untuk membela klien, membela hukum acara supaya ada kesetaraan argumen di dalam pengadilan. Jadi kalau seorang pengacara bilang ini adalah seorang perempuan, oh tidak, nggak boleh ada urusan gender di depan hakim. Nah, itu hakimnya ngaco. Dia nggak belajar tentang ethics of care. Hakim akan bilang, kan sama, kemampuan rasionalnya sama, kemampuan fisiknya sama,
Apakah karena dia lemah? Nanti ada hakim bilang, oh kenapa harus kasih affirmative action? Emang perempuan lemah tuh. Tapi kalau kita belajar biologi misalnya, lebih kuat siapa? Secara fisik, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki di ruangan ini bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan, dia tidak mampu menahan sakit, perempuan bisa. Kalau laki-laki di ruangan ini bisa melahirkan, bukaan ketiga dia mati. Nature-nya begitu. Tetapi ilmu pengetahuan, peradaban menganggap perempuan itu hanya properti dari laki-laki. Jadi bagian ini juga masuk di dalam bawah sadar pengadilan. Nah, saya mau terangkan ini dalam upaya untuk membackup sistem hukum dan sistem pengadilan yang betul-betul paham tentang desain awal kenapa hukum itu dibuat, kenapa pengadilan diadakan. Keadilan itu objektif, tuntutan keadilan subjektif. Alam semesta udah membagi secara objektif keadilan itu. Begitu ada penyimpangan, orang nuntut yang objektif melalui dalil-dalil subjektifnya. Di situ perdebatan dimulai itu.